Hai, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Bunda Zana. Oke, di video kali ini Bunda mau membahas betapa banyaknya warga-warga Indonesia ada di Malaysia yang tidak bekerja dan yang eh, tak punya tempat tinggal. Kenapa dan mengapa? Terus apa pembahasannya? Yuk kita ikuti ya. Jangan lupa subscribe. I love you. Oke, di video kali ini Bunda mau membahas ada beberapa soalan ya. Bunda mau membahas ada beberapa yang perlu kita bahas. Sorry, Bunda kurang sehat. Kemarin di video yang lepas Bunda ada upload satu tentang ibu yang meminta bantuan ya, karena ingin mencari tahu saudara-saudara mara dia karena nggak ada di Malaysia ya. So yang pastinya ibu itu Bunda telah mencari tahu asal usulnya dari mana, siapa nama dia, umur berapa, sakitnya apa ya. So bantuan pertama memang Bunda family dah pergi dah tengok ya. Terima kasih pada yang keduanya itu I love you. anak-anaknya tidak mengenali katanya ya. Setelah ibu itu kita tanya, katanya anak-anaknya tidak mengenalinya ataupun sama ada karena suaminya sudah berkahwin lagi, sama ada suaminya yang menghasut supaya tidak mau mengenali ibunya lagi. Itu Allahualam ya. Oke. So yang pertama di sini saya cuma terkilan ya. Saya mau tanya dengan sahabat-sahabat semua, salahkah? Ini ya pertanyaan nih ya, salahkah? Rimai question mark di situ ya. Oke, query di situ. Salahkah kalau kita membantu sesama insan ya? Terima Orang kasih yang pada beza yang kulit komen. saja kita boleh bantu. I love Binatang you. yang tersepit pun kita wajib membantu, apatah lagi manusia. So salahkah kita membantu? Di sini yang Bunda sebenarnya juga membahas ya. Kalau kita mau bantu seseorang, perlulah dengan keikhlasan. Kalau kita mau bertanya sesuatu, perlulah dengan berhati-hati. Jangan kita memberi tomahan atau memberi pertanyaan yang akan seakan-akan akan menyakitkan hati orang lain ya. Bunda melakukan ini bukan karena mau dapat duit dari dia, tidak. Bunda ikhlas mau cari siapa siapa keluarga dia, siapa adik-beradik dia, siapa anak dia gitu. Karena jelas di sini ibu itu kosong, tidak ada sembarang dokumen, hanya satu saja, yaitu KTP dia ya. Jangan lupa subscribe. Bunda kemarin upload dekat FB ya. I love you. Oke, Bunda upload dekat FB. Di sana ada banyak kontroversi, yang mana salah satu ada juga mereka membincangkan ya. Karena Bunda post mohon doa ya. Dekat FB Bunda tidak pernah minta bantuan duit ya, tidak pernah. Bunda meminta doa supaya masalah ibu ini dapat kita selesaikan dengan cepat. Sama ada dia mau balik atau mau pulang, sama ada tentang kesehatan dia ya. Bunda di sini mohon doa supaya ada jalan keluar. Tetapi di sini Bunda sudah kena kecam banyak-banyak ya. Oke. Ana Tanjung. Oke ya, Ana Tanjung. Di sini disebut. Oke. Buat Ana Tanjung, mohon maaf banyak-banyak ya. Jangan suka kita terus menilai keburukan orang lain dan bersangka buruk. Setiap dugaan itu datang silih berganti dan kita pun tidak mau ya.
Sama juga dengan ibu itu, dia tidak mau juga ditimpa musibah. Mana ada orang lain yang mau ditimpa musibah? Semua Jangan orang lupa meminta yang subscribe, terbaik, semua subscribe, orang meminta yang bahagia ya. I love you. Jangan begitu. Oke, di sini saya bacakan dulu apa yang dia sudah bilang di sini ya. Terima kasih Sudah pada yang lama-lama komen. sudah lama di I Malaysia, love takkan you. nggak ada duit 1 sen. Kalau udah sakit minta tolong sama orang lain. Gitu ya. Kalau sudah sakit minta tolong sama orang lain. Sudah lama di Malaysia, masa nggak ada duit? Gitu. Itu nomor 1. Oke. C ataupun kakak, mbak, ibu, emak, cik ya. Sini bunda mau jelaskan ya. Oke. Kalau seseorang itu banyak duit, ya, kalau seseorang itu banyak duit, tidak mungkin dia mau minta tolong karena duitnya banyak, ya. Ini sudah jelas-jelas terang-terang di situ. Dia nggak ada duit, dia kosongan, dia sakit, dia sudah tua. Jadi kalau kita melemparkan satu perkataan yang menyakitkan orang lain dan lu juga nggak membantu duit, sama aja kosong, kayak tong nyaring bunyinya ya. Jangan lupa subscribe, Di dalam bentuk statement itu I love you. tidak minta duit, hanya minta doa. Apalah salahnya kalau kita sedekah doa? So, tajuk yang sama ya. Salahkah kita menolong orang lain? Oke. Kalau secara pribadi bunda, menolong orang lain selagi kita mampu tidak salah. Jangan sesekali kita berbuat jahat, tetapi biarlah berbuat baik tanpa ada penyesalan ya. Oke. Ada di sini lagi ya, dikecam. Mungkin sama ada karena ibu yang sakit itu adalah orang warga Indonesia dan dia mungkin warga sini, kita tak tahu ya juga. Tapi pada saya membantu orang lain, jangan lihat, jangan tengok sama ada dia warga mana. Kalau memang seseorang itu ataupun makhluk ciptaan Tuhan itu ya memerlukan bantuan, apa salahnya kalau kita membantu ya? Tidak salah loh membantu. Di sini pergi aja ke kedutaan ya, pergi aja ke kedutaan, uruskan aja sendiri. Ya, gitu. Jangan diletak dekat admin. Orang Indonesia melampau di Malaysia. Gini. Ini juga satu masalah juga ya. Sorry. Ini juga satu masalah ya. Tolong ya kepada kalian semua netizen, jangan suka memberi ceramah yang menyakitkan hati orang lain ya. Mungkin kamu nggak pernah keluar dari negara sendiri ya, mungkin nggak pernah keluar dari negara sendiri, sebab itu kamu tidak merasa kesusahan gitu ya. Mungkin kamu orang yang senang atau gimana gitu, tapi kamu tidak memberi bantuan ataupun melalui doa di sini. Jadi tolong ya, tolong jangan pernah menyakiti orang lain dengan kata-katamu ya. Tolong ingat itu ya. Karena Allah itu tidak pernah tidur, dia selalu melihat, dia selalu tahu apa yang hamba-hambanya buat ya. Oke. Di sini juga ada ditulis ya, di sini. Orang Indonesia sudah melampau ini semua. Nak hempuk atas kita ini buat apa gitu ya. Allahu Akbar. Apa bezanya orang Indonesia atau orang Malaysia pun sama-sama makhluk Allah. Kalau susah bantu, ya kalau tak boleh melalui bantuan duit, ya bantuan doa gitu ya. Karena segala-galanya bantuan doa itu yang paling kuat. Kita tidak mengharapkan kok bantuan duit daripada kalian, cuma kita mengharapkan bantuan doa kalian. Tolong doakan supaya ibu ini dapat penyelesaian
gimana caranya mau balik, gimana Jangan caranya lupa mau dia subscribe, berobat, subscribe, mencari duit. subscribe. Kami membantu di sini bukan kami orang senang. Ya, kami membantu di sini bukan nak menaikkan nama, bukannya sok-sokan, bukannya riak-riak, enggak. Kami ikhlas, jangan suka mengecam orang lain. Terima kasih pada yang komen. I love you. Oke, di sini lagi ya Bunda mau bacakan. Kok mau sih? Jadi orang kosongan, jadi pendatang haram ke Malaysia gitu ya. Oke, kepada kamu-kamu yang di luar sana ya, jangan suka kecam, jangan suka memberi jawaban sendiri. Gak ada orang yang mau jadi kosongan ke negara orang lain ya. Gak ada orang yang mau kosongan kalau tidak karena terpaksa. Satu, karena kehidupan yang sangat pahit di negara Indonesia yang kayak sekarang ini ya. Minta maaf banyak-banyak. Negara Indonesia kita memang sangat teruk. Dan yang kedua, mereka kosongan di sini atau jadi pendatang haram di sini bukan saja berseronok-seronok ya. Ada alasan sebab kenapa mereka jadi kosongan di sini. Satu, ya, ini khas kepada penyalur tenaga kerja. Tolonglah, ya. Orang-orang Indonesia baik muda baik tua melara di negara Malaysia ini karena kenapa? Karena janji manis-manis Anda semua ya. Daripada penyaluran Indonesia sudah banyak orang yang dihantar ke Malaysia katanya kerja, tapi sesampainya di Malaysia company itu tidak ada. Terus merekanya disembunyikan ataupun dikurung, hanya dibiarkan dibagi makan dan minum tempat tinggal. Terus sampai kapan? Jadi bayangkan Anda kalau terperangkap di dalam keadaan yang seperti ini, apa yang Anda rasakan ya? Bunda di sini bukannya keluar-keluar ya, bukan. Alhamdulillah, syukur Allah itu maha adil ya. Bunda diberikan jodoh orang Malaysia, alhamdulillah. Suami sangat mengerti, sangat baik, alhamdulillah ya. So, walaupun Bunda membantu orang lain, dia tidak pernah menyalahkan. Sama ada Indonesia, Malaysia, semua ada, semua boleh. Sebab kita adalah sama-sama makhluk ciptaan Allah ya. Alhamdulillah. Susah-susahnya Bunda tidaklah susah kayak orang yang di luar sana sampai makan terancam, tempat tinggal Jangan tidak lupa ada subscribe, ya. subscribe, Bunda subscribe. coba I love berbagi you. kasih sayang. So di sini banyak yang komentar ya, banyak yang komentar. Kok maunya sih jadi kosongan di Malaysia? Halo netizen atau orang-orang yang ada di luar sana. Sakit hati dengar ya, sakit hati dengar. Ya, sepatutnya kalian itu menyalahkan penyalur tenaga kerja yang tidak ada lesen. Karena kenapa? Mereka itu penyalur tenaga kerja hanya mementingkan poket, hanya mementingkan duit sendiri. Ya. Tahu setiap kepala itu mereka sudah dapat keuntungan, tapi tolonglah penyalur tenaga kerja di mana saja kalian berada. Tolong, jika Anda ingin menyalurkan tenaga kerja ke Malaysia atau kemana saja, terutamanya di Malaysia ini, di depan mata saya sendiri, amat banyak yang susah, tidak ada kerja, tidak ada tempat tinggal, lari daripada majikan, lari daripada tahanan. Tolonglah, kalian ada hati perasaan enggak sih? Jangan kalian hanya memikirkan duit saja. Susah-susahnya di negara sendiri itu emang amat lebih susah di negara orang lain, karena tidak ada tempat mereka mengadu. Susah-susahnya di negara sendiri ada adik beradik yang boleh saling menolong.
Tapi di negara orang lain sangat susah. Bunda rasakan macam mana susahnya di negara orang lain. Kita hanya berjuang dengan suami, ya. Itu kalau suaminya baik, alhamdulillah. Banyak juga di luar sana itu suaminya yang membantai istrinya, macam-macam ada. Jadi ini soal kerja. Para penyalur tenaga kerja, tolong perhatikan, jika Anda ingin menyalurkan orang-orang kerja ke Malaysia ini, tolong selidik, tolong cek, tolong tengok, tolong lihat sama ada company itu betul apa enggak, sama ada berpanjangan apa enggak, sama ada fasilitas atau tidak. Jangan kalian hanya mengambil duit. Ya, Bunda akui bahwa duit memerlukan segala-galanya, tetapi Anda juga adalah makhluk hidup. Anda juga manusia. Sepatutnya Anda ada hati, ada perasaan, ya. Oke. Saya ada jumpa video video yang saya temui ini. Intinya adalah penyalur-penyalur tenaga kerja yang sesuka hati menghantar orang kerja ke negara ke luar negara, ya. Saya setuju apa pendapat dia, ya. Saya setuju apa pendapat dia. Sebagai penyalur tenaga kerja, jangan hanya mementingkan poket Anda, jangan hanya mementingkan kantong Anda, ya. Saya Dina Silalahi, pejuang kanker. Saya adalah warga negara Indonesia. Asal saya dari Medan, Pematang Siantar, Sidamanik, tepatnya di Desa Banjarmanik. Saya dulunya adalah seorang TKI. Di sini dia bercerita bahwasanya dia dulu salah satu TKI ada di Malaysia, ya. So saya setuju, ini adalah Dewi Silalahi, ya. Dewi Silalahi, ya. Saya setuju apa yang dia bincangkan. Dulu dia adalah pekerja ataupun TKW Indonesia ke Malaysia, ya. So apa yang dia rasakan itu betul, dan apa yang dia nampak itu betul, bahwasanya penyalur-penyalur tenaga kerja sudah menghantarkan berapa banyak manusia ke negara Malaysia, ya. Berapa banyak manusia ke negara Malaysia ini dihantar sebagai tenaga kerja, tetapi sesampainya di Malaysia, satu, kerjanya itu tidak betul. Dijanjikan hanya kemanisan-kemanisan saja. Dijanjikan tempat tinggal, duit sekian, basic sekian-sekian, overtime sekian-sekian, tapi sampainya di Malaysia tidak kerja. Bayangkan, Anda pikirkan, ya. Tidak bekerja, menunggu ada panggilan lagi, sampai di Malaysia ditempatkan di satu perumahan tanpa ada tanggung jawab. Hanya dibagi makan, itu pun kadang makan tak makan, tinggal nih satu tempat berpusu-pusu, atau maksudnya ya kayak ikan teri yang sudah disusun begitu. Coba bayangkan, Anda bayangkan betapa sedihnya, ya. Mereka sanggup berpisah daripada orang tua, sanggup berpisah daripada saudara mara, hanya ingin memperjuangkan kehidupan yang lebih baik. Tapi Anda tidak memikirkan itu semua. Anda hanya memikirkan keuntungan yang Anda sudah bayangkan sebelumnya, ya. Jadi orang-orang ini kemana semua mau pergi? Tidak makan. Anda nampak berita yang bahwasanya banyak orang Indonesia jadi perompak di Malaysia. Itulah menconteng nama baik negara Indonesia, ya. Contohilah negara Malaysia aman, ya, dari segi tata tertib, ya, aman dari segi tata tertib.
Jadi jangan hanya Anda penyalur-penyalur tenaga kerja ya. Jangan hanya Anda memikirkan kocek Anda sendiri. Pakai otak, pakai pikiran. Ya, saya yang di Malaysia ini sudah besar anak saya tahu, saya di depan mata saya banyak mereka yang tidak kerja, bahkan tidak ada tempat tinggal, bahkan tidak makan. Jadi apa tindakan Anda? Dan kepada sahabat-sahabat yang di luar sana, ya, salah satunya contoh ibu ini merempat di tengah jalan dekat bus stop, menemui bus stop, tidak ada tempat tinggal, ya, karena dia kosongan, tidur dia di masjid. Coba bayangkan seorang ibu tidur di masjid karena tidak ada tempat tinggal. Bayangkan, mengharapkan makanan dari masjid. So, kepada adik-adik saya yang berada masih di Indonesia, kalau mau ke Malaysia tolong berhati-hati. Jangan pernah Anda tergiur dengan kata-kata manis penyalur tenaga kerja, karena mereka hanya mementingkan duit yang ada untuk mengisi kocek-kocek mereka. Jangan Anda tergiur dengan apa perjanjian-perjanjian mereka. Tolong kontak tolong adik-adik saya kontak ataupun call atau telepon sahabat-sahabat yang ada di Malaysia, kawan-kawan yang ada di Malaysia yang Anda kenali ya. Tolong, kalau dia sebut kilang ini, contoh kilang Sanyo atau apa segala macamnya, tolong telepon. Jika adik-adik ada mengenali kawan-kawan yang sudah ada di Malaysia, tolong telepon mereka, cek. Minta tolong supaya dicek apakah PT ini atau apakah company ini betul-betul ada dan berapa gajinya, betul tak apa yang dijanjikan oleh agen-agen gitu ya. Adik-adik saya, jangan kalian tergiur dengan ucapan-ucapan penyalur-penyalur tenaga kerja karena mereka hanya ingin duit Anda ya. Memang tidak semua penyalur tenaga kerja, tidak semua, tetapi majority ya, majority dia hanya mementingkan pokoknya, dia hanya mementingkan duit, dia hanya mementingkan kebahagiaan diri sendiri. Dia tidak ada lagi hati nurani karena duit ya. Jadi di sini Bunda sarankan ya, Bunda sarankan kepada adik-adik yang mana belum sempat lagi merantau, kepada adik-adik atau kakak-kakak, makcik-makcik, terlebih makcik-makcik ya, yang sudah berumur mau jadi pembantu rumah, tolong mikir Bu, tolong mikir. Jadi pembantu rumah kerjanya bukan senang ya, sampai 20, kadang-kadang sampai 24 jam tidak ada istirahatnya. Karena kenapa? Mereka mengadu dengan Bunda, sebagai pembantu rumah enggak ada istirahatnya. Terus Bunda apa dayanya? Bunda enggak berdaya. Mau menolong gimana caranya? Karena sebagian pembantu rumah mereka tidak dibagi izin keluar. Mereka hanya kerja di rumah. Jadi susah macam mana pun, susah gimana pun di Indonesia, kalau mau ke Malaysia jadi pekerja ya, penyalur tenaga kerja itu apa yang mereka bincang, beritahu kepada adik-adik, kakak-kakak, ibu-ibu, terlebihnya kepada ibu-ibu yang mau menjadi pembantu rumah tangga, tolong deh pikirkan baik-baik ya. Bunda di sini tidak menghalang, Bunda bercakap berdasarkan fakta, karena di sini banyak orang-orang yang tidak kerja ya, banyak orang-orang yang pelarian, lari dari majikan, lari daripada PT atau perusahaan, lari daripada company, semua lari daripada ejen, lari dan lari sampai nggak makan, sakit
Bahkan ada yang meninggal karena sakit, tidak ada yang ambil peduli. Jadi tolong ya, saya memohon kepada penyalur-penyalur tenaga kerja. Di sini saya bercakap, di sini saya berani bilang begitu karena faktanya di depan mata saya. Ya. Saya takut kalau ada saudara-saudara saya, anak sepupu saya atau anak buah saya, ada anak kakak saya, terjadi kejadian yang sebegitu rupa. Jadi tolonglah kepada penyalur-penyalur, adalah belas kasihan. Suntik hati Anda, tanya hati Anda, layakkah Anda berbuat begitu? Anda tidak merasakan betapa perihnya di depan mata saya. Saya Jangan lupa nampak mereka tidak makan, subscribe. menjual kerupuk di tepi-tepi pasar. Ini bukan Indonesia yang boleh hidup menjual kerupuk di tepi jalan. Kalau ibu-ibu yang sudah tua-tua menjual keripik di tepi jalan, mereka akan dihalau. Bukan serupa di Indonesia, boleh makan dengan menjual keripik, boleh makan dengan meminta-minta, menyalurkan tangan di tepi jalan. Ini Malaysia, ini bukan Indonesia. Apa saja dibuat. Jadi tolong kepada penyalur tenaga kerja, ya, tolong sangat-sangat kepada penyalur tenaga kerja. Aku nggak bilang ya sama ada tak sebut nama ya, Bunda nggak sebut nama ya. Tapi yang jelas sebelum Bunda jadi warga di sini ya, di Malaysia ini, istri kepada warga negara ya. Dulu Bunda teringat bahwasanya Bunda dulu kerja di salah satu restoran ya. Bunda pernah bekerja di salah satu restoran. Jadi apa yang penyalur itu sebut kepada Bunda tidak sesuai, tetapi majikan satu kebetulan majikan Bunda itu tidak terlalu teruk ya. Jadi apa yang Bunda sekarang lihat, semakin hari semakin teruk. Anda coba bayangkan kalau adik-adik Anda, adik saudara-saudara Anda, anak buah, sepupu Anda berada di tempat seperti yang mereka alami. Apa kalian tidak ada hati? Apa kalian tidak ada perasaan? Seperti ibu ini ya, sekarang dia sudah merasakan sakit. Dia merasakan sakit, kencing manis yang terlalu tinggi ya. Kencing manis terlalu tinggi, darah tinggi terlalu tinggi. Kita meminta bantuan, dia memohon bantuan. Siapa yang mau bantu? Kita pergi ke kedutaan juga enggak dilayan ya. Jadi apa yang dia perlu buat? Karena dia susah, sudah sakit, enggak bisa apa-apa. Kita yang memohon bantuan kepada sahabat-sahabat, yang bagi tag kepada sahabat-sahabat juga dikecam. Jadi Anda tolong pikirkan, kasihani mereka. Setidak-tidaknya walaupun kecil gajinya, ada company-nya. Kadang-kadang bila saya tanya, kalau gaji kecil nggak apa-apa, iya Bunda, gaji kecil nggak apa-apa. Masalahnya sudah 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, bahkan 7 bulan, bahkan 10 bulan enggak digaji. Katanya harus membayar ke PT lagi. Di mana otak Anda? Gaji mereka itu basicnya dengan OT-nya mereka dibuat kerja mencapai 1.500, hampir 3 juta. Ya. Hampir 3 juta sebulan. Tapi kalau penyalur tenaga kerja memotongnya sampai
sampai 10 bulan. Bayangkan 10 bulan kali 3 juta. Wow, 30 juta hanya ingin jadi pekerja tenaga kerja wanita, jadi TKW di Malaysia. Harus mengeluarkan dana sebanyak 30 juta. Astagfirullahaladzim. Tapi kalau Anda hanya memotong 1 bulan atau 2 bulan, masih layak lagi. Tapi kalau Anda sudah potong sampai 10 bulan, terus mereka mau makan apa? Tujuan mereka datang ke sini karena mereka mau kerja, mengubah nasib keluarganya, memberi anak istri makan, memberi ataupun membantu orang tuanya makan. Tapi kalau penyalur-penyalur tenaga kerja sudah memotong gajinya selama 10 bulan, terus mereka mau makan apa? Saya memang setuju dengan Dina Silalahi bahwa penyalur-penyalur tenaga kerja, tolong jangan hanya memikirkan kocek Anda. Tolong jangan hanya memikirkan perut Anda. Anda senang lena di sana. Anda ada pejabat, Anda ada office, Anda ada kereta, Anda ataupun mobil. Bermewah-mewah Anda di sana dengan tidak rasa bersalah. Anda menyalurkan tenaga kerja ke Malaysia. Sampai di Malaysia mereka tersiksa, teraniaya, mereka tidak ada tempat tinggal, mereka tidak ada makan, mereka sakit, tidak ada yang membawa berobat. Mana rasional kalian? Mana rasa hati? Mana empati kalian? Di sini Bunda bukan hanya ngomong sesuka hati, tetapi Bunda melihat di depan mata Bunda, ya, banyaknya, membanjirnya orang-orang Indonesia yang tidak kerja, membanjirnya orang-orang Indonesia yang pengangguran, bahkan banyak Indonesia yang sakit karena tidak ada duit, karena kosong, tidak mampu ke klinik. Anda tahu, klinik adalah puskesmas, bukan rumah sakit ya. Berobat ke rumah sakit memang sangat mahal. Jangankan ke rumah sakit, klinik ataupun puskesmas mereka tidak berani karena mereka tidak ada duit. Kalau mereka bercakap dengan kepada majikannya, belum tentu majikannya membawa mereka berobat. Karena mereka sudah mempunyai perjanjian dengan Anda sebagai penyalur, bahwa Anda yang akan bertanggung jawab. Mereka hanya menerima bersih. Mereka adalah kerja sekian-sekian kontrak. Jadi tolonglah kepada penyalur-penyalur tenaga kerja yang ada di Indonesia itu. Tolong pikirkan. Tolong sentuh hati perasaan Anda. Ya. Jangan karena duit buta mata hati, segalanya buta. Kasihan kita melihatnya di Malaysia ini, kasihan. Kalau dia masih muda, nggak apa-apa, dia boleh cari kerja lagi, ya boleh lari. Kadang-kadang nampak dikejar polisi, kadang-kadang nampak dikejar immigration, karena mereka sudah kosongan, lari dari majikan, ya. Satu lagi, ada penyalur tenaga kerja yaitu khas kepada penyalur tenaga kerja, yaitu pembantu rumah tangga. Tolong Anda selidiki. Anda hantar seseorang menyelidik sama ada majikan itu baik apa enggak. Lihat orang yang Anda hantar, adakah dia diseksa apa enggak. Carikan bukti. Kalau majikan itu baik, enggak apa-apa. Kalau majikan itu memang seperti yang sudah nampak, bahkan badannya digosok dengan setrika, tidak diberi makan, bahkan dia dibagi tidur dengan anjing, sampai hati Anda membiarkan mereka. Anda sebagai penyalur tenaga kerja, sepatutnya Anda prihatin dengan orang-orang yang Anda hantar ke Malaysia. Saya memang amat setuju ya
Saya amat setuju dengan Dina Silalahi ya. Apa yang dia rasakan saya turut sedih, karena di depan mata saya mereka tanpa tujuan. Tiap malam tidur mereka tidak tenang. Karena apa? Karena mereka takut dibuat report polis, karena mereka kosongan. Siangnya mereka mau cari kerja, takut ada polis, karena mereka sudah lari dari majikan, karena di tempat majikan gak makan. Selepas lari mereka dari majikan, mereka cari tempat tinggal, dan seketika itu mereka sakit, tidak ada orang yang membantu, tidak ada orang yang memberi makan. Kecewa ya. Saya cuma mengharapkan Anda tidak mengenali saya tidak mengenali Anda, tetapi saya meminta tolong kepada Anda sebagai penyalur-penyalur tenaga kerja. Pakai akal sehat Anda. Ya. Pakai akal sehat Anda. Mereka juga makhluk, mereka juga manusia yang selayaknya dikasihani. Berikan rasa empati, kasihan mereka. Jangan setelah Anda mendapatkan duit, Anda tidak cek, Anda tidak datang melihat perkembangan mereka di sini. Dan kepada netizen-netizen yang ada di luar sana, Anda jangan sesuka hati memberi komen yang menyakitkan hati orang lain. Ya. Harus ingat itu. Terkadang mereka jadi kosong di sini bukan semata-mata mereka dari Indonesia sudah kosong, tidak. Inilah akibatnya karena mereka menggunakan penyalur tenaga kerja. Mereka ditipu sampai di Malaysia, agen tidak ada, tempat tinggal nggak ada, makan di kantong duit tidak ada. So, kepada netizen-netizen di sana, sepatutnya Anda mendoakan sahabat-sahabat Anda, sahabat-sahabat Anda yang berada di Malaysia ini. Doakan supaya mereka berhasil perjuangan. Mereka lah pewira-pewira yang sebenar mencari rezeki untuk keluarga-keluarga mereka. Mereka sanggup buat apa saja untuk keluarga-keluarga mereka. Ya. Mereka adalah wira, penerus. Sanggup buat apa saja untuk keluarga-keluarga mereka. Jadi jangan sesuka hati memberi komen yang menyakitkan hati. Sudah berpuluh tahun di sini, sudah sakit baru begini, bogono lah, beginilah. Anda tidak layak bercakap. Siapa Anda untuk menilai? Allah Maha mengetahui. Kalau Anda rasa tidak setuju apa yang saya tag, apa yang Bunda tag, apa yang Bunda tag di dalam FB, ya, apa yang Bunda tag di dalam FB, Anda biarkan saja berlalu ya. Jangan memberi komen yang menyakitkan hati. Kalau Anda tidak mampu membantunya dengan duit, setidaknya Anda membantunya dengan doa, bukannya menyakitkan hati orang lain ya. Mungkin Anda bahagia sekarang, mungkin Anda ada duit sekarang, mungkin Anda kaya sekarang. Tapi hidup ini bagaikan roda yang sedang berputar. Senantiasa diberi Allah ujian, sama ada Anda di bawah ataupun di atas. Bunda di sini meminta ya, enggak kira netizen Malaysia, enggak kira netizen Indonesia ya. Tolong kalau memberi komen itu yang positif. Kalian tidak mendapat kesusahan, karena itu kalian suka-suka hati mau berbicara. Sesuka hati bercakap. Ya. Coba kalau kalian yang mengalami semua itu, yang mengalami kesusahan, coba kalau kalian yang mengalami sakit, yang mengalami tidak kerja, yang mengalami tidak makan, perasaan Anda bagaimana?
Saya heran ya, kadang-kadang Bunda heran, berbuat baik juga salah. Ya. Berbuat baik juga salah. Kadang-kadang mata Anda semua terpesong. Berbicara sesuka hati. Orang berbuat baik Anda mengecam, kata tidak layaklah, apa beginilah. Nanti ada orang berbuat jahat. Anda berbuat jahat, Anda setuju. Mana penilaian mata hati Anda semua? Pekerja, tenaga kerja dari Indonesia. Dan saya dulu daripada Medan mengikuti PT Penyalur Tenaga Kerja. Video ini saya tujukan untuk penyalur tenaga kerja yang di Indonesia. Tolong dengan sangat ya. Beberapa bulan belakangan ini begitu banyak teman-teman kita dari Indonesia yang kosongan di sini, yang jadinya statusnya jadi ilegal ya, karena mereka tidak menerima hasil perjanjian kerja sesuai di Indonesia dengan di lapangan. Ya. Kalian cuman otak kalian itu sebagai penyalur, tenaga kerja, janji ada orang mau kalian kirim ke Malaysia ini. Tapi kalian tak pikirkan apa yang terjadi dengan mereka di Malaysia ini. Yang penting kalian dapat komisi aja di otak kau. Tapi kau tak tahu mereka sampai di sini kayak mana. Ya. Contohnya ada yang di Pinang seperti itu juga, disalurkan daripada PT di Medan. Ya. Katanya kerja di kilang di sini. Tapi sampai di sini, ya, dia bukannya dikerjakan sesuai perjanjian, dibayar gaji basic atau gaji pokok. Dirumahkan selama 7 bulan gak dikasih pun gaji dan uang makan. Malah Oke ya. Di sini Bunda tegaskan dulu, dijanjikan daripada daripada penyalur Indonesia, dijanjikan ke Malaysia ini dapat basic sekian-sekian, tempat tinggal disediakan, makan free semua, tapi sampai di Malaysia mereka dirumahkan. Itu yang Bunda bilang tadi. Mereka hanya dikurung di satu rumah dan diberi makan. Ingat, mereka bukan kucing, sedangkan kucing perlu makan, perlu matahari, ya. Bisa nih. Bisa nih. So, jadi kalian para penyalur tenaga kerja, tolonglah prihatin dengan sesama. Jangan memberi, jangan menghantar sembarang orang hanya karena nak duit. Jangan Anda menghantar semua orang ke Malaysia. Di Malaysia sudah banjir, bagaikan tsunami, banjir, mereka tidak makan lagi. kan dihubungi PT Penyalur di Medan, yang di Medan buat tak tahu. Sama juga. Beberapa yang lain nelpon dengan saya, memohon bantuan untuk dipulangkan, dikirimkan daripada Indonesia, diantar ke Sarawak. Ya, diantar ke Sarawak, perjanjian gajinya 1 bulan boleh dapat 7 juta. Padahal yang ada 1 juta sebulan gajinya, uang makan pun gak cukup. Ya, jadi kalian ya penyalur tenaga kerja itu jangan asal uang di otakmu. Ya, kalau adik-adikmu, abang-abangmu, mama-bapakmu yang kayak gitu, kau janjikan janji manis dari mulutmu bahwa nanti pergi ke Malaysia bisa mengubah nasib, tapi ujung-ujungnya di sini sengsara, sampai pulang pun gak bisa, sampai rela naik tongkang dari belakang mau pulang ke Indonesia, ujung-ujungnya karam di laut mati. Adanya otakmu. Tolong ya kepada ini semuanya, penyalur tenaga kerja, agen-agen penyalur tenaga kerja, TKI TKW, pakai hati nurani sikit, selidiki kiranya. Jadi di sini Bunda di sini Bunda menyarankan tolong kepada penyalur tenaga kerja, tolong jangan asal hantar orang-orang ke Malaysia. Tolong pakai hati, pakai akal sehat. Kasihani mereka. Anda memang perlukan duit, saya memerlukan duit, mereka juga memerlukan duit, semuanya memerlukan duit. Tetapi pakai toleransi Anda, pakai hati ya nurani Anda. Saya yang melihat di depan mata saya,
Sedihnya mereka di Indonesia masih ada saudara mara, masih ada bapak emaknya. Tapi di sini mereka sakit merasakan segala-galanya. Dari segi kesehatan mereka sakit, dari segi keuangan mereka sakit, dari segi makanan mereka sakit, dari segi tempat tinggal mereka sakit. Tolonglah. Ya. Banyak yang mengeluh dengan Bunda. Mau dipulangkan, gimana caranya mau dipulangkan? Bunda tidak berdaya dengan mereka kosong. Apa yang Bunda patut lakukan? Terlalu banyak lambakan-lambakan orang-orang Indonesia berada di Malaysia yang tidak kerja, yang tidak makan, yang tidak ada tempat tinggal. Saya tidak kuat untuk melihat semua ini. Kalau Bunda boleh menampung mereka makan, tempat tinggal, hanya boleh beberapa orang sahaja. Tapi sampai kapan? Jadi tolong kepada penyalur tenaga kerja, tolong pakai akal sehat. Anda sudah kaya semua. Anda sudah dapat mobil, Anda sudah ada pejabat, sudah ada office, sudah ada kantor. Apalagi tolong ubah syarat-syarat Anda. Kalau Anda potong gaji mereka selama 10 bulan atau Anda menipu mereka, terus orang itu mau makan apa? Jadi di sini Bunda di sini memohon kepada para penyalur tenaga kerja ke Indonesia. Bunda berasal daripada Sumatera, ya, yang menetap di Malaysia, ya, suami orang Malaysia dan sudah mempunyai anak, dan di depan mata saya banyak keluhan-keluhan orang-orang Indonesia yang disalurkan para TKI, para penyalur daripada Indonesia untuk menjadi TKI TKW. Tolong dengan sangat-sangat, ya, letakkan hati nurani Anda kepada mereka. Tolong beri empati kepada mereka. Jangan lagi Anda menghantar karena Anda inginkan duit, ya. Oke, sampai di sini dulu keluh kesah saya, Bunda Zana, hanya menyampaikan hanya menyampaikan kesedihan mereka orang-orang sahabat orang-orang Indonesia yang ada di Malaysia, ya. Jadi tolong sahabat-sahabat netizen juga tolong doakan para sahabat-sahabat kita yang kosongan di sini supaya mereka boleh ambil tindakan. Memohon juga kepada para kedutaan, tolong bantu orang-orang Indonesia yang memang benar-benar mereka ingin pulang, ya. Karena semakin lama mereka di sini boleh mati kelaparan, Pak, Ibu, tolong, ya. Saya hanya menyampaikan apa keluh kesah mereka, ya. Semoga para penyalur TKW Indonesia boleh mendengarkan rintihan hati TKI TKW yang ada di Malaysia, ya. Dan kepada pegawai-pegawai atau pejuang-pejuang yang berada di kedutaan, tolonglah beri empati kepada rakyat Indonesia yang berada di Malaysia, ya. Tolonglah, karena mereka juga ada hati, ada perasaan, kasihani mereka. Jika mereka datang ke kedutaan, mereka betul-betul ingin menguruskan kepulangan mereka. Beri kelonggaran kepada mereka. Anda adalah wakil rakyat Indonesia yang berada di Malaysia, bukan untuk menzolimi orang-orang Indonesia yang ada di Malaysia. Jangan Anda mengambil kesempatan itu. Kasihan mereka ini. So, kepada kalian semua, kepada netizen, jangan suka memberi komen yang menyakitkan hati. Karena kehidupan manusia yang sangat berbeza-beza, kita tidak tahu apa yang mereka alami. So, terima kasih kepada pendengar-pendengar, terima kasih kepada sahabat-sahabat Bunda yang selalu memberi support, dukungan kepada Bunda, channel Bunda, ya. Jangan lupa share banyak-banyak video ini supaya mereka penyalur tenaga kerja Indonesia tahu apa tujuan mereka, ada hati dan ada empati, ya.
jangan pernah berhenti untuk share video-video ini supaya mereka juga yang ingin bekerja di Malaysia berhati-hati oleh ucapan-ucapan manis para penyalur-penyalur ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, salam dari Bunda. Jangan lupa subscribe. I love you. Terima kasih pada yang komen. I love you.